Ya, halo, selamat sore sahabat Prostem. Kembali lagi di rangkaian acara live Instagram Prostem dengan tema yang menarik pada hari ini, yaitu manfaat stem cell untuk peremajaan kulit wajah. Tentunya teman-teman udah pada tahu ya, udah sering dengar sel punca, dan bahkan gak cuma untuk kulit aja, tapi untuk jenis-jenis penyakit lain. Nah, untuk sore ini tentunya live Instagram ini tidak akan dapat terlaksana tanpa ada dukungan dari Prodi Stem Cell Indonesia. Nah, langsung aja, pada live hari ini itu akan ditemani oleh Dr. Edwin Tani HH, spesialis kulit dan kelamin. Kita akan langsung menunggu Dr. Edwin untuk join dengan live Instagram kita. Sebentar ya. Oh ya, mau info juga untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan untuk bertanya di kolom komentar di bawah. Karena nanti pertanyaannya akan saya coba bacakan dan akan dibantu jawab oleh Dr. Edwin. Gitu. Nah, kita sambil masih menunggu Dr. Edwin. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu tentang stem cell, ada yang belum tahu. Nanti silahkan kalau memang sudah tahu, luar biasa, karena memang manfaat stem cell ini banyak banget. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya terkait penyakit kulit yang lain juga boleh. Nanti open pertanyaan, dan mungkin terbatas tapi ya, mungkin hanya 5 pertanyaan. Gitu. Kita masih menunggu Dr. Edwin. Oke. Kita masih menunggu Dr. Edwin ya. Ini sudah masuk. Ya, masih connecting. Masih connecting, teman-teman mungkin koneksinya masih dihubungkan. Nanti silakan untuk teman-teman yang mau melihat lagi. Jadi untuk live Instagram ini kita sudah akan kita save di Instagram Prostem. Jadi pastikan teman-teman mau follow Prostem dan juga mensubscribe supaya nanti apabila ada postingan yang baru itu bisa ternotifikasi langsung di handphone teman-teman. Gitu. Kita masih menunggu Dr. Edwin ya. Ya, Dr. Edwin. Nah, ini mulai masuk lagi. Oke. Halo Dr. Edwin. Halo, Akhirnya sore tersambung Jatuh. juga ya dok ya. Apa Ya, kabar oke, dok? oke. Baik, baik. Baik, sehat ya dok ya. Sekarang sibuk Sehat. apa dok? Masih telemedicine ya dok ya? Atau sudah mulai buka ininya kliniknya? Hmm, ya, dua-duanya juga udah kok. Udah ya. Oke dok, kita Udah. langsung aja ya dok ya. Dok, aku izin share CV dokter ya dok ya untuk perkenalan ke teman-teman Prostem. Baik, baik. Oke teman-teman, sambil aku share CV Dr. Edwin. Jadi Dr. Edwin Tanihaha ini dokter spesialis kulit dan kelamin. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana. Kemudian melanjutkan dermatovenerologisnya di Universitas Diponegoro Semarang. Lalu melanjutkan juga fellowship Korean College Cosmetic Surgery di Seoul, Korea. Makanya ini cocok banget topik hari ini dengan Dr. Edwin. Lalu sekarang ini Dr. Edwin praktik di Rumah Sakit Siloam Hospital TB Simatupang dan juga di Iora Dermatology Clinic South of Jakarta. Betul ya dok ya? Iya, benar. Iya betul. Oke dok, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya dok. Ini mungkin lebih ke kayak ngobrol ya dok ya. Aku juga sekalian sambil konsultasi nih. Mungkin teman-teman juga punya permasalahan yang Iya, sama gitu. iya, iya. Iya. Nah, pengen nanya nih dok, kan sekarang ini terutama di masa pandemi ini kan klinik-klinik kecantikan juga tutup ya dok ya. Jadi kita mungkin
Untuk para perempuan-perempuan khususnya untuk merawat kulit wajahnya mungkin dengan mencoba beberapa skincare, apalagi sekarang ini skincare udah banyak banget dari mulai dari Jepang, Korea yang tadinya dulu tuh aku inget banget zaman aku SMA tuh kayak aku cuma pakai morning cream, kemudian night cream, lalu sunscreen untuk kalau pergi gitu dok. Tapi itu sekarang udah mulai banyak, apalagi Korea kayak Seven Step atau lebih dan Yes. sebagainya. Itu aku bingung nih dok, sebenarnya tuh yang baik seperti apa? Dan apakah skincare di luar sana yang beragam itu tuh aman untuk kita atau enggak? Dan apa ya? Karena aku juga ngerasain dulu tuh nggak ada permasalahan yang besar banget, tapi kok makin bertambah umur, makin sekarang-sekarang tuh padahal aku udah pakai step yang banyak banget, tapi kulit jadi kering dan lain sebagainya. Itu butuh banget nih pencerahan dari dokter. Silahkan dok. Oke, oke. Jadi kalau masalah seven step atau 5 step itu sebenarnya sih nggak terlalu bermasalah. Yang penting kita benar-benar tahu step yang intinya apa aja. Hmm. Jadi kalau kitanya misalkan kita membersihkan wajah, kalau kulit seperti saya, laki-laki, sebenarnya saya cuci muka aja atau pakai toner sama kapas aja udah cukup, more than enough. Tapi kalau misalkan kayak Mbak Rimanya lagi pakai bedak kabur, bedak padat, atau BB cream, CC cream, Hmm. biasanya lebih baik penggunaan kayak cleansing oil atau cleansing milk terlebih dahulu Oke. untuk menghancurkan make upnya, kemudian sabun sama air, kemudian toner sama kapas, sampai kapasnya bersih. Karena kalau kapasnya belum bersih, artinya belum bersih. Hmm. Ya makanya. Kemudian, ya, kemudian kita bisa pakai sunblock kalau mau ketemu matahari, lalu kita bisa pakai apa namanya moisturizer atau pencerah pas pagi, kemudian atau krim malam pas malam. Itu kebutuhan primernya. Sisanya boleh ditambahin berapa step lagi nggak apa-apa kok. Oh gitu. Oke, berarti sebenarnya skincare di luar sana yang sekarang udah macam-macam itu sebenarnya aman ya dok ya? Kan sekarang banyak beauty vlogger promosi ini, promosi itu. Sebenarnya aman-aman aja ya dok ya? Sebenarnya kalau tingkat keamanannya tergantung dari dia itu memiliki badan POM atau tidak. Dia dari dokter atau belinya sembarangan yang nggak jelas. Karena dari online itu nggak semuanya nggak aman. Ada yang aman, ada yang enggak. Tergantung kita harus benar-benar pintar memilah-milah. Tapi kalau kitanya memang memberi produk di luar bebas, make sure dia punya badan POM. Itu supaya kita lebih safe. Oke, Hmm. setuju dokter. Nah, ini dok, kalau kulit tuh ngalamin aging nggak sih dok? Karena kan tadi aku cerita ya, aku dulu tuh merasa permasalahannya gitu-gitu aja. Nah, sekarang tuh merasa sudah lebih concern perawatan, tapi malah kering gitu. Nah, itu apakah karena aging atau gimana sih dok? Aging itu seperti apa sih dok? Oke. Jadi kulit kita ini, semua manusia di dunia ini akan mengalami penuaan. Nggak ada satu pun yang nggak mengalami. Dan penuaan itu biasanya kulit kita lebih tipis, kemudian produksi kolagennya mulai menurun. Bisa Oh, juga jaringan ikat juga mulai lemah, jadi mulai sagging. Selain itu, sebenarnya di kulit kita ini ada pengelupasan kulit alami yang terjadi sebulan sekali. Itu untuk biar kita nggak kusam, yang tidak tampak kasat mata. Namun, tambah kita usia, itu akan makin lama, nggak sebulan, bisa lebih dari sebulan. Itu pun nggak diperparah dengan gaya hidup. Misalkan gaya hidup kita ada yang nggak bagus, pola tidur, pola makan, itu sangat pengaruh sekali. Selain itu, yang kita perlu tahu, kita tuh ada masalah di atas 40 tahun, kita akan ada masalah hormonal problem. Itu oh, akan memengaruhi kulit kita. Kulit kita bisa lebih tipis, lebih fragile, lebih rapuh, kemudian kulit kita juga bisa lebih kering. Itu resikonya seperti itu. Prima. gitu. Berarti kalau misalnya kan suka ada produk exfoliate itu dok, dengan kita sendiri exfoliate itu, misalnya disarannya 3 hari sekali, itu nggak apa-apa dok? Apakah sebenarnya Selama sebulan sekali cukup hmm, gitu? selama kita nggak ada gatal perih panas sih nggak apa-apa. Karena menurut versi saya, kalau produk exfoliate itu biasanya tidak sekuat peeling yang dilakukan di dokter. Oke. Oke, Namun nanti untuk dok. kulit sensitif yang disarankan, ya. Oh iya. Oke, nah ini mungkin pertanyaan yang paling menarik sih dok, kan sekarang lagi happening banget nih stem cell ya dok ya. Bahkan di luar negeri dan di Indonesia juga udah mulai masyarakat mulai tahu stem cell itu apa. Nah katanya nih stem cell ini banyak manfaatnya untuk kulit ya dok ya. Kira-kira stem cell itu apa sih dok, dan sumbernya tuh apa aja dan yang bisa kita pakai gitu? Oke. Pengetahuan basic kita tentang stem cell. Stem cell itu sebenarnya adalah suatu sel yang belum terspesialisasi dan dia mempunyai dua potensi utama. Yang potensi pertamanya adalah untuk berdiferensiasi menjadi sel-sel lain.
Contohnya sel kulit, sel otot, sel tulang, sel saraf, dan lain-lainnya. Potensi keduanya adalah dia punya kemampuan untuk beregenerasi, melalui pembelahan sel. Oke, seperti itu. Regenerasi dirinya sendiri yang dia. Oh gitu, Dan makanya dia. sumbernya dia sebenarnya kita bagi menjadi dua. Sumbernya ada yang berasal dari embryonic stem cell, ada juga yang kita sebut juga dengan adult stem cell. Kalau embryonic stem cell ini, dia itu berasal dari abortus baby atau fertilisasi antara sperma dengan ovum di hari keempat atau hari kelima. Namun, biasanya ini akan bermasalah dengan etis ataupun agama. Dan selain faktor etis dan agama, dia ini memiliki potensi berdiferensiasinya pluripoten, sehingga dia dapat berproliferasi berlebihan, tidak terbatas, dan dapat menjadi semua tipe sel di tubuh kita. Sehingga resikonya adalah teratoma atau keganasan. Yang kedua adalah adult stem cell. Adult stem cell ini kita bagi menjadi dua. Ada yang hematopoietic stem cell, ada yang mesenchymal stem cell. Kalau yang hematopoietic stem cell, dia berasal dari umbilical cord blood, bone marrow, atau darah perifer. Dia ini dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel darah. Misalnya sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Oleh karena itu banyak digunakan untuk case-case kelainan darah. Kemudian yang kedua adalah mesenchymal stem cell. Mesenchymal stem cell ini yang paling banyak dipakai saat ini. Contohnya dia berasal bisa dari akar gigi, itu banyak digunakan di Jepang, dikembangkannya. Kemudian bisa dari fat itu lemak kita sendiri, kemudian juga bisa dari plasenta, kemudian dari umbilical cord, dan dia ini sifat potensi diferensiasinya itu multipoten, sehingga dia memiliki kemampuan diferensiasinya terbatas. Sehingga kalau dia sudah memperbaiki atau regenerasi organ-organ tubuh kita, dia akan stop. Seperti itu. Oke, berarti lemak kita pun ada sebenarnya dok ya, sumber stem cell-nya ya dok ya? Ada, bahkan di kulit kita juga ada. Oke, kalau umbilical cord itu apa sih dok? Tali pusat bayi atau gimana dok? Ya, jadi umbilical cord itu tali pusat bayi. Jadi biasanya kalau para ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian suatu saat ditawarkan oleh suatu perusahaan tertentu untuk menyimpan tali pusatnya, itu yang biasanya dapat digunakan sebagai stem cell. Oh iya, berarti dari tali pusat tersebut diproses menjadi stem cell gitu ya dok ya. Nah makanya Ya. kenapa banyak banget bank-bank stem cell seperti Prosten ini ya dok ya, untuk penyimpanan stem cellnya, dan juga itu digunakan untuk beberapa jenis penyakit. Nah untuk kasus di wajah gitu dok, untuk kecantikan, kira-kira ada manfaatnya nggak sih dok si stem cell ini? Jadi stem cell ini kalau untuk di wajah, dia banyak manfaatnya. Contohnya apa? Contoh yang pertama, dia itu dapat, yang tadi yang saya sebutkan, kulit kita ini normalnya ada pengelupasan kulit alami selama 1 bulan 1 kali. Dan makin tua dia akan makin lambat. Dan stem cell kita ini yang di kulit, lokasinya di epidermis kita, itu di stratum basalis. Dan bila kita lakukan penyuntikan di sana, itu akan memperbaiki epidermal regenerasi sel kulit kita yang tadi. Yang makin lama kan makin panjang, ini jadi akan lebih normal. Yang kedua, dia akan membantu untuk produksi elastin dan kolagen. Dan beberapa penelitian menyebutkan bahwa dengan beberapa kali suntikan, dia akan dapat menebalkan epidermis kulit kita. Selain dari itu, dia juga berperan dalam perbaikan luka atau wound healing. Karena dia memiliki fungsi angiogenesis, serta dia memiliki fungsi antiinflamasi. Di luar itu semua, kita juga, dia dapat berperan untuk mencerahkan wajah. Karena apa? Dia punya efek untuk anti melanogenesis dan anti melanosit stimulating hormone, sehingga efeknya kulit kita akan tampak lebih cerah. Jadi pigmen warna kulit kita jadi nggak menggelap gitu ya dok ya, karena terhambat pertumbuhannya gitu ya dok ya. Oh berarti banyak banget manfaatnya dok ya, bahkan untuk luka aja bisa juga ya dok ya, nggak cuma yang untuk kayak cantik-cantik, tapi luka atau bekas luka gitu juga bisa ya dok ya? Bisa. Tapi kita memang harus tergantung bekas lukanya seperti apa, dan kombinasi treatment itu lebih bagus dibandingkan satu treatment. Oke dok, kita coba ambil pertanyaan dari teman-teman Prosten ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan itu.
cara pakai stem cell di wajah itu gimana sih dok? Caranya dioles atau diapain nih dok caranya? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang cara pakainya, kita Mm-mm. harus tahu dari stem cell itu salah satu isinya adalah growth factor dan cytokine. Jadi Mm-mm. growth factor atau cytokine itu sebenarnya memiliki partikel berukuran di atas 15 kilodalton. Sehingga itu akan sulit masuk ke dalam kulit kita. Oleh karena itu, biasanya kita membutuhkan bantuan dari treatment lain. Misalkan seperti apa? Seperti microneedling, kemudian Mm-mm. dermapen, vital injector, ataupun kita bisa langsung suntikan ke lesi tersebut, atau kita juga menggunakan laser ataupun microneedle radiofrekuensi juga bisa. Oh gitu, berarti memang yang bagus tuh justru di semacam disuntikan gitu ya dok ya dengan berbagai metode tersebut ya dok ya? Iya. Cuman kita harus menyuntikannya tepat di eh, tempat tujuannya. Maksudnya apa? Jadi kita mengharapkan dia paling tepat dilakukan suntikannya di stratum basalis dari epidermis ataupun di dermis kulit. Jadi kalau Oke. kita lakukan suntikan mungkin di daerah subkutis kita itu nggak akan ada efeknya. Oh gitu, berarti memang harus ada teknik khusus dan mungkin dokter-dokter spesialis apa kulit dan kelamin yang harus mengerjakan ya pasti ya, karena kan mereka yang mengerti struktur dan sebagainya. Nah terus dok banyak juga yang tanya nih dok, apakah penggunaan stem cell ini aman ya dok ya untuk digunakan ke manusia? Jadi untuk mesenchymal stem cell itu kalau kita ngomongnya dua hal. Kalau kita Mhm. suntikan ke wajah harusnya aman dan nggak akan ada keluhan apa-apa. Oke, nah ini berarti stem cell-nya dari diri sendiri atau dari orang lain ya dok ya? Jadi stem cell-nya ini bisa dua hal. Bisa kita gunakan yang dari anak kita, umbilical cord-nya, atau kita juga bisa menggunakan alogenik dari orang lain. Oke, Seperti tapi itu. aman ya dok ya dari orang lain juga ya dok ya? Benar. Oke. Nah, tapi dok misalnya, ini kan tadi kita ngomongin soal aging. Kalau misalnya umur kita tuh sebenarnya belum tua-tua banget gitu, tapi boleh nggak sih dok suntik stem cell? Sebenarnya yang kita harus pahami, kita lebih baik nge-treat wajah kita itu sebelum terlalu tua. Karena hasilnya akan lebih bagus dibandingkan kita saat sudah tua. Seperti itu, Rima. Oh, mencegah gitu ya dok ya, sebenarnya lebih baik. Ya, mencegah itu lebih baik dibanding. Karena konsep dari anti-aging adalah memperhambat penuaan. Dan bukan saat kita udah umur 80 atau 90 baru di treatment. Itu telat sekali menurut saya. Malah kasihan stem cell-nya ya dok ya, bekerjanya harus lebih keras. Jangan. Iya dok, mau nanya lagi dok, kan tadi kata dokter treatment itu caranya diinjeksikan atau dengan berbagai terapis, berbagai metode seperti mikrodermabrasi dan lain sebagainya. Nah, selain injeksi, bisa nggak sih dok misalnya kita dioles aja atau misalnya kita mau diminum deh biar praktis, aku kan pengennya bawa pulang, karena kan sekarang banyak banget loh dok produk-produk apa kapsul misalnya dia klaimnya stem cell dan itu katanya bisa untuk segala jenis penyakit. Nah itu menurut dokter gimana? Jadi kita harus tahu konsep dari stem cell ini. Jadi stem cell ini bila di bank stem cell dia itu harus disimpan di suhu minus 196 derajat Celcius. Sehingga ini merupakan sel hidup. Jadi dia tidak akan bisa hidup di dalam kapsul atau tablet. Sehingga harusnya itu isinya bukan sel yang hidup di tablet tersebut. Iya, ya Seperti nggak itu mungkin ya dia. dok ya bisa hidup dan dibawa kemana-mana gitu ya dok ya. Kan Iya. harus. Nah berarti kalau yang diklaimnya Di itu oleh di kapsul dan sebagainya itu berarti belum tentu eh, stem cell, bahkan bukan stem cell hidup ya dok ya. harusnya mungkin dia mengandung seperti growth factor. Mm-mm. Itu growth factor itu merupakan salah satu kandungan di stem cell. Jadi mungkin dia ngeklaim stem cell karena dia punya growth factornya. Padahal stem cell itu isinya nggak hanya growth factor. Namun salah satunya adalah sel yang hidup yang tadi saya bilang. Hmm. Ya ngomong-ngomong growth factor dok, aku tuh pernah dengar soal sekretom dok. Nah aku tuh bingung itu tuh sekretom sama stem cell itu bedanya apa ya dok ya? Karena kayaknya ini hal yang beda tapi aku masih kurang paham. Jadi gini, dalam pembuatan stem cell itu di dalam kultur dia itu akan menghasilkan sekretom. Jadi sekretom itu merupakan hasil produksi dari stem cell. Seperti itu. Dan di sekretom itu tidak ada sel yang hidupnya. Jadi dia hanya isinya seperti soluble protein, kemudian free nucleic acid, dan dia juga ada extracellular vesicle seperti itu. Dan dia nggak ada Oke. stem cell.
Oh, bedanya kalau sekrom itu tidak ada sel hidupnya ya dok ya. Iya, Berarti iya, tidak harus di-treat seperti yang tadi harus minus 196 derajat itu ya dok ya kalau sekretom. benar, benar, benar. Oke, kita lanjut coba cari pertanyaan lagi ya teman-teman. Ini ada yang tanya nih dok, aman nggak sih dok stem cell untuk peremajaan pada pasien yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes? Diabetes, angkat Jadi maaf, misalnya si diabetes pasien ya. ini punya diabetes, aman nggak sih dok kalau misalnya kita mau Hmm. treatment facial, tapi si pasien itu punya diabetes gitu? Sebenarnya untuk diabetes tergantung dia terkontrol atau tidak terkontrol. Oke. Umumnya sih kalau dia terkontrol harusnya tidak akan ada masalah. Dan kalau dia itu diabetesnya tidak terkontrol, biasanya yang kita khawatirkan itu bukan stem cell-nya, tapi bila ada luka memang penyembuhannya lebih lama saja. Namun kita berharap dari stem cell itu bisa membantu penyembuhan luka. Hmm. Karena salah satu fungsi dari stem cell adalah anti-inflamasi, kemudian repair dan regeneration sel-sel organ tubuh kita atau sel kulit juga. Oh gitu. Nah tapi ada efek sampingnya nggak ya dok penggunaan stem cell ini? Secara umum nih kita pakai di wajah, itu ada efek sampingnya nggak? Harusnya tidak ada efek samping. Kecuali luka itu di wajahnya ada luka dan infeksi, maka lebih baik infeksinya diobati terlebih dahulu, baru kita treat stem cell-nya. Jadi bukan sedang luka yang infeksi semuanya langsung di-treat, itu bukan seperti itu. Jadi kombinasi terapi dan tergantung kondisi juga. Oh gitu. Berarti kombinasi ya dok ya, nggak cuma suntik stem cell aja sekali udah gitu. Jadi harus yang lain-lain juga treatment lain gitu ya dok. Jadi kayak treatment tambahan Hmm. gitu. Nah ini ada lagi, dok mau tanya katanya, proses jadinya stem cell itu dari umbilical cord yang disimpan berapa lama ya dok? Gitu. Dan apakah setelah proses bisa langsung, mungkin maksudnya bisa langsung digunakan, dan apakah si stem cell itu bisa digunakan oleh orang lain gitu? Atau keluarga saja? Kalau kita berbicara tentang treatment ke wajah, sebenarnya itu bisa digunakan untuk siapa aja. Hmm. Kalau ini kita ngomongin untuk wajah. Dan sebenarnya kalau dari umbilical cord, itu ke orang lain juga bisa. Oke. Eh, Maaf, tadi ada yang kurang apa lagi pertanyaannya? Selain Dan itu, apa bisa digunakan oleh orang lain? bisa digunakan untuk orang lain. Heeh. Dan berapa lama? Jadi kalau kita simpan, biasanya kita menunggu dari bank stem cell-nya untuk proses kultur dari si stem cell-nya. Nah, itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung si bank stem cell-nya sudah selesai atau belum. Bila mereka sudah ready, maka kita bisa menggunakannya. Hmm. Berarti perlu Namun, kultur atau ya, diperbanyak dulu ya dok ya, si selnya ya dok ya? ya. Dan setelah dikultur dan diperbanyak, biasanya sebelum kita aplikasikan ke pasien, kita harus mengetahui uh, berapa mereka mempunyai apa growth faktornya berapa, stem cell-nya berapa dan macam-macam itu ada datanya juga. Oke. Dan seberapa efektif sih dok si terapi stem cell ini dibandingkan dengan terapi-terapi yang lain gitu dok? Sebenarnya terapi stem cell ini sangat efektif bila dilakukan dengan tepat dan nggak cuma terapi aja, kita harus tahu kira-kira faktor apa yang dapat mendukung terapi stem cell ini. Jadi nggak cuma di terapi aja, pola hidup kita harus bagus. Misalkan apa? Pola hidup kita, misalkan pola tidur kita nggak boleh banyak bergadang, Oh kemudian gitu. kita juga yang mengurangi sel di dalam tubuh kita adalah suatu makanan yang manis dan manis itu yang harus salah satunya harus dihindari. Iya. Oh gitu dok. Walaupun kita nggak Ya. punya diabetes, nggak boleh banyak-banyak juga ya dok ya. Itu Makan manis memang bisa mempengaruhi kulit. ya, di penelitian dia akan mengurangi jumlah stem cell alami di dalam tubuh kita. Hmm. Oh gitu. Nah, Kalau kan termasuk hah? rokok, rokok juga, alkohol juga, itu ngaruh juga. Jadi nggak cuma Oh. di treatment aja, tapi gaya hidupnya seenak-enaknya nggak bisa. Hmm. Jadi kita harus didukung juga sama itu. Iya, jadi emang meskipun kita pengen terapi stem cell, kita juga nggak bisa sembarangan hidupnya ya dok ya. Jadi Iya, tidak jadi bukan serta misalkan merta stem cell ini adalah solusi dari segalanya, tapi kita juga harus mengubah pola hidup kita gitu lebih sehat atau juga ya, bermanfaat nantinya untuk yang lain. misalkan kita stem cell, kemudian kita kena matahari aja, nggak usah pakai sunblock, nggak usah pakai apa. Nah, itu aja nggak boleh. Iya ya, percuma ya dok ya. Iya, Nanti malah stem cell-nya juga kan bisa aja di tubuh kita malah mati karena kondisi dalam tubuhnya sudah buruk gitu ya dok ya, nggak bertahan bisa. hidup si selnya. Iya, terus ada lagi nih dok yang nanya, apakah si terapi stem cell ini aman untuk cancer survivor?
Ini mungkin banyak nih yang Uh, ja- ngomong-ngomongin soal jadi ini. ini mungkin pertanyaannya lebih ke arah injeksi infusion mungkin. Karena kalau terapi stem cell untuk wajah, dia nggak ada kontraindikasi sama sekali. Karena dia Oke. intralesi. Jadi kalau disuntikkan ke wajah, ya dia berperannya hanya wajah aja. Dia nggak akan berperan ke organ tubuh yang lainnya. Oke, jadi lokal di wajah aja ya dok ya. Kecuali kalau Iya. kita suntiknya di pembuluh darah, karena kan kalau pembuluh darah ke seluruh tubuh gitu ya dok ya. Iya. Iya. Lalu ada lagi nih dok yang tanya, kalau misalnya mau pakai stem cell, sebaiknya treatmentnya berapa kali dok? Apakah satu kali cukup atau perlu beberapa kali? Sebenarnya itu tergantung dari kondisi si pasien. Kondisi si pasien Oke. itu seberat apa. Jadi ada juga di jurnal yang mengatakan kalau kita injeksi sekitar 5 sampai 8 kali di wajah kita, kulit kita akan ada penebalan kulit sekitar berapa mili. Seperti Oh, itu. iya iya. Jadi Kalau kecuali kalau pasiennya masih muda dan dia lagi nggak terlalu butuh apa-apa untuk maintain, cuman sekali-sekali nggak apa-apa. Namun kalau untuk pasien-pasien case yang tua, itu kita butuh lebih lebih beberapa kali. oh, oke. Nah ini termasuk bisa mengencangkan kulit wajah juga nggak sih dok? Atau misalnya kita cuma pengennya oles aja, itu bisa berpengaruh nggak untuk mengencangkan kulit wajah? Sebenarnya kalau mengencangkan kulit wajah iya, karena dia akan membantu fibroblast kita untuk memproduksi kolagen kita. Karena di penelitian tuh dalam waktu 3 hari setelah treatment aja, itu kolagen tipe 1 kita sama elastin kita sudah naik. Dan efeknya akan terlihat di minggu ketiga. Oh, Namun, kalau pengolesan aja itu akan bagus. Namun, ya seperti yang saya bilang, dia itu masuk ke kulitnya itu nggak bisa terlalu mudah. Karena di kulit oh kita itu iya. juga ada Kadang kulitnya ya, besar ya dok ya tadi ya, ya, yang ya, dokter sudah sampaikan. spike-nya. Seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya itu kan tadi stem cell karena selnya ada ukurannya gitu. Kalau sekretom itu bisa juga dok. Itu lebih baik disuntikan juga aja atau hanya di apa oleskan aja bisa atau jadi masker atau Oke. apa? Nah, jadi yang tadi saya sebutkan tentang partikel molekul dan macam-macam, yang pertama stem cell memang size-nya itu besar, jadi masuknya susah. Kemudian di luar stem cell, tadi yang saya sebutkan ukurannya di atas 15.000 kilodalton, itu sebenarnya ukuran dari growth factor dan sitokain. Oh, Sitokain di kita. oke. Jadi dari growth factor dan sitokain ini juga ada di sekretom. Oh iya, jadi sama aja seharusnya caranya supaya lebih Sama aja. efektif, lebih baik diinjeksi biar lebih ke sesuai sama yang kita mau tuju gitu ya dok ya. Benar, ya. Iya. Mungkin ada lagi nih dok pertanyaan. Oke, kadang nih dok kan pasien macam-macam ya dok ya. Ada pasien yang apa baru sekali treatment dia udah ekspektasi akan wah bagus banget nih. Aku pasti kalau suntik stem cell bakal hasilnya bagus banget. Ada yang suka ekspektasi tinggi gitu kan dok. Nah apakah cuma satu kali treatment itu cukup gitu dok? Jadi gimana nih caranya untuk mengkomunikasikan ke teman-teman yang mau suntik stem cell tapi sudah ekspektasi tinggi ini bakalan bagus banget gitu? Jadi kita pertama-tama kita harus tahu kondisi si pasien tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus bilang dengan di stem cell atau tanpa di stem cell, kita harus menjaga kulit kita dengan baik. Misalkan pakai sunscreen sebelum kena matahari, sebelum kena matahari per 3 jam. Setelah 3 jam itu setelah 30 menit efeknya apa kalau kita keringetan, renang, olahraga 30 menit udah nggak ada efeknya. Kemudian kita juga harus memakai krim, misalkan krim malam. Kemudian kita juga pola bergadangnya, kita udah harus hindari alkohol, rokok, kemudian kita makanan manis-manis, junk food, kemudian seperti dairy food ataupun karbohidrat kita harus batasi. Eh, itu yang harus kita minta dari pasien pahami, karena dia bukan sekali treatment untuk wajah dan tiba-tiba kita bebas untuk melakukan apa aja. Namun, kalau kita sudah melakukan segala gaya hidup yang bagus, kita merawat kulit kita dengan tepat, maka hasil stem cell-nya akan lebih maksimal. Dan apabila dikombinasikan sama treatment lain, itu akan lebih perfect. Oke. Nah, dok ngomongin soal sunscreen, dok. Aku tuh pernah nonton, biasa kan di Instagram suka banyak berita-berita lewat gitu ya, dok ya. Katanya ada yang bilang kalau kita tuh pakai sunscreen muka aja tuh minimal 3 ruas jari gini, dok. Jadi sunscreennya sepanjang ini itu dipakai semua ke muka. Cuman aku agak bingung kan selama ini aku cuma seujung jari aja, dok. Kalau 3 jari kan banyak banget. Nah, itu kan malah jadi bikin muka apa ya keki gitu kan ya dok ya. Nah apakah memang itu benar-benar diharuskan seperti itu atau sebenarnya seujung jari aja cukup?
Jadi gini, kalau di peraturan kita, biasanya Mm-mm. kalau ada yang mengklaim sunscreen itu tahan misalkan 90% proteksi atau 95%, itu harusnya dengan peraturan yang tepat. Misalkan minimal untuk wajah 2 sendok makan. Ah iya Namun, dok, aku udah namun tahu kalau tuh. saya pribadi, saya ngeliatnya tuh tipis-tipis merata. Jadi mungkin Oke. kalau kita pikir, jadi di wajah saya ini nggak benar-benar 95%, mungkin hanya 70% aja. Mm-mm. Namun kita udah harus tahu kalau kitanya nggak 95%, jadi kita memang kalau kena matahari seperlunya aja. Karena kita pakai sunblock pun matahari tetap masuk ke kulit kita. Oh gitu. Oke, terus dok, tapi tadi berarti kalau misalnya sunscreen SPF-nya tuh minimal berapa dok? Atau Kalau ada? wajah disarankan sekitar 30, karena di atas itu memang lebih oily, kecuali base-nya water. Oke, berarti tapi lebih dari itu malah makin bagus ya dok ya? Atau ada bahkan ada batas Lebih, maksimalnya dok? lebih Jangan dari terlalu itu, tinggi. kalau di wajah lebih resiko oily. Untuk orang yang berjerawat lebih gampang berminyak. Oh iya. Kembali lagi ya Hmm. dok, tergantung kondisi kulit pasien itu seperti apa. Makanya kenapa penting kita untuk konsul nih ke dokter. Dokter yang tahu tipe kulit kita kayak apa, nanti disarankan pakai SPF berapa. Terus ada lagi dokter kayak stem cell lagi. Penggunaan stem cell untuk wajah ini aman nggak sih untuk ibu hamil? Biasanya seharusnya untuk ibu hamil tidak akan ada masalah. Namun biasanya kalau orang ibu hamil kita menghindari treatment-treatment yang berupa suntikan. Misalkan treatment filler, treatment botox, walaupun belum ada studi yang bilang ada resiko, namun kita sebagai praktisi biasanya kita menghindarkan treatment yang berupa suntikan ke dalam kulit kita, kecuali Oh, suntikan jerawat ya. oh, oke dok. Nah ini ada lagi dok, mungkin pertanyaan terakhir kali ya karena waktunya sudah terbatas. Ini agak ini nih dok. Dia nanya gimana kalau produk stem cell. Jadi ada produk stem cell yang mengklaim bahwa itu stem cell itu nano size atau pico size. Apakah bisa diabsorpsi oleh kulit kita dok? Sebenarnya kita harus tahu itu produk stem cell namanya apa. Jadi yang kita tahu produk stem cell yang ukurannya nano size itu adalah exosome. Exosome tuh size-nya sekitar 30 sampai 150 nanomikron. Dan itu sebenarnya lebih dapat masuk ke dalam kulit kita lebih mudah dibandingkan stem cell ataupun sekretom. Karena Oke, size-nya itu paling tiga hal kecil. berbeda itu ya dok ya. Stem cell, Ya, sekretom dan juga exosom. Beda lagi nih dok. iya. Oke, nah tapi Namun berarti exosom ini bisa bisa dioles saja dan meresap ke kulit dok? Eh, secara teori begitu, namun lebih baik kalau dikombinasikan dengan treatment lain yang langsung diinjeksikan ke dalam kulit kita tadi. Karena hasilnya akan lebih sempurna. Iya, benar. Karena metode-metode tersebut langsung ke lokasi yang dituju ya dok ya. Benar. Ya. Oke, nah mungkin itu pertanyaan terakhir dok. Makasih banyak dokter. Ini Sama-sama. nanti mungkin teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab, nanti bisa DM ke Prostem atau nanti bisa langsung ketemu dengan dokter Edwin. Dokter silakan prakteknya tadi di mana? Di Iora Klinik ya dok ya? Ini Iora Klinik. Ya, di Iora Klinik dan juga di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang. Gitu. Nah, terima kasih banyak Dokter Edwin atas ilmunya, sangat bermanfaat buat teman-teman, terutama para perempuan yang lagi pada galau. Udah lama nggak ke klinik kecantikan, tapi bukannya malah apa cantik di rumah aja tuh malah makin jerawatan gitu ya. Nah, ini sudah mulai diberikan ilmu baru dari Dokter Edwin, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga Dokter Edwin. Mungkin pamit teman-teman, sampai jumpa di event Instagram live Instagram Prostem berikutnya. Selamat sore. Mari.